kesempatan itu yang sengaja. Cuman baru sampai di sini, baru saya ketemu dengan orang-orang yang kebetulan dari sejarawan, dari spiritual, terus dari yang paranormal, ya kan. Wah semuanya deh Kang, ya kan, komplit gitu loh. Dalam arti ya kita tidak memungkiri, saya tidak memungkiri dalam hal itu ya banyak versinya gitu. Dan itu memang terjadi, ada gitu loh. Ya kalau dibilang dongeng ya, sumpamanya kita di ini semua anggaplah kalau kita harus tarik benang merahnya nih. Ya kita harus tarik benang merah. Kalau apa yang dikatakan oleh Prabu Joyo itu tentang Satrio Pinit adalah dongeng atau apa yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo adalah suatu dongeng, coba kita amati apa yang dikatakan Prabu Joyoboyo itu kan bukan tentang Satrio Piningit, tetapi tentang apa kemajuan zaman juga yang sebagaimana kita itu Prabu Joyoboyo mengatakan itu sekitar sudah 400 atau 500 tahun yang lalu mengenai kondisi kemajuan zaman Nusantara yang dikatakan nanti kalau udah ketemu zamannya di mana kereta tanpa kuda, di mana tanah Jawa berkalung besi, di mana pasar hilang kumandangnya atau hilang jual belinya. Nah sekarang itu kalau kita mau mengakui apa yang dikatakan itu terjadi nggak saat ini Kang? Terjadi. Ya berarti itu bisa disimpulkan bahwasanya apa yang dikatakan Prabu Joyoboyo itu adalah suatu petunjuk daripada Tuhan supaya umat akhir zaman itu kalau petunjuk apa yang sudah dikatakan Prabu Joyoboyo itu terjadi menandakan zaman itu adalah zaman akhir. Iya, zaman Oh akhir memang. Di iya, pergantian zaman. Kalau zaman gendut. zaman akhir. Nah, sebagaimanapun tentunya yang tinggal yang belum belum apa namanya belum kita rasa atau belum kita saksikan lah ya atau belum kita akui lah yaitu yang tentang kemunculan Sang Kinasih Satrio Piningit ini yang masih misteri dan tentunya itu masih menjadi perdebatan di kalangan spiritual ini Kang. Menurut Samen itu seperti apa nih Kang? Ya sah-sah aja gitu. Kalau orang mau mempunyai pemahaman seperti apa ya kan. Balik lagi kan. Kalau kita ngomongin rasa, rosok itu titis. Apa ya bahasa Indonesia titis itu apa ya? Tepat ya. Rosok itu titis. Kalau mata bisa dikelabui. Mau bentuknya wujudnya seperti apa mungkin bisa gitu kan. Tapi kalau udah rasanya renteknya hati, kok bener nih orangnya rasanya seperti ini gitu loh. Itu udah biasanya loh ya, pengalaman saya kebanyakan benernya daripada matanya. Kalau mata itu bisa menipu, Betul. apalagi yang kalau kita melihat hal-hal yang nggak kelihatan ya gitu loh. Dalam arti ya itu kan bisa aja yang menyerupai itu banyak sesuai dengan pangroso kita. Kalau kita lah istilahnya gitulah. Kalau kita untuk wah saya punya 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 sosok nih bentuknya seperti ini ya akan muncul seperti itu bisa gitu. Tapi kalau rasa itu biasanya kan murni ya, kecuali ya makanya tadi kemarin itu sempat saya lihat live-nya Kang Mikael itu kan about tentang kalbu. Kalbu itu kan memang Nur Muhammad yang dia bilang itu kan, nur cahayanya itu kan. Nah, kan kembali lagi kita kan dapat percikan cahaya itu kan. Bagaimana kita bisa ngeblend ke atas. Nah, begitu kita ditemukan dengan yang sama-sama sinar itu nyambung, energi sinar itu cahaya itu nyambung, biasanya harusnya sih bener ya gitu loh. Istri saya satu twin handau. Istri saya dua. Aduh. Ya kalau bolehlah kalau semua itu dikatakan dongeng atau apa ya tentunya kita juga tidak mengingkari juga ya. Maksudnya kita tidak mengingkari apa yang dikatakan Prabu Joyoboyo mengenai kemajuan zaman yaitu yang apa namanya tentang nanti akan ada pesawat atau tanah sejengkal itu dipajaki. Ternyata kita kan sekarang ya program Pak Jokowi itu membagi-bagi sertifikat itu kan tujuannya ya juga supaya hak milik tanah ya tetap sah secara hukum dan juga untuk perpajakan tanah itu juga jelas di situ. Jadi tanah sejengkal pun sekarang dipajaki. Itu Prabu Joyoboyo itu sudah mengatakan saudaraku. Banyak nanti kalangan pejabat yang tidak amanah. Ya sekarang tuh banyak lah kita sering melihat
pejabat pakai baju orange. Itu tidak bisa pungkiri ya saudaraku ya semuanya. Ini habis saya apa yang tadi minta nomor, tangga atau minta nomor telepon atau nomor rekening itu yang di inbox nih, apa Abi Sayyid itu ya? Soalnya ini cewek apa cowok sih? Ya, Kalau fotonya oke itu ya. Untuk menurut sampean ini nantinya, itu kan ada 2 versi ya Kang ya. mm, Yang orang Jawa itu Satrowiningit, orang Sunda itu Budak Angon atau Budak Janggotan, dan dari sisi agama itu ada Imam Mahdi, ada Avatar. Nah, ya, nanti itu akan, apakah tidak akan, menjadikan satu bintang itu maksudnya ini sosok saya dalam Sunda ini loh udah jelas nih adalah Budak Angon, dari Jawa ini Satrowiningit, dan dari sisi Islam seumpamanya ini Imam Mahdi ya. yang harus dipercaya. Nah, itu nanti menurut saya ya ini dalam logika saya itu, nanti seumpamanya itu zaman memang benar-benar huru-hara, morak-marik atau seperti apa, nanti itu tentunya akan saling mengklaim bahwasanya ini yang asli, ini yang kamu yang palsu. Itu kira-kira seperti apa itu, Kang? Bisa membayangkan nggak? Ya, mau palsu mau asli itu kan gini kan, kembali lagi kalau logika saya adalah kita ya misalkan ya salah satu dari kita itu terpilih, kita butuh pengakuan dari manusia atau dari leluhur apa dari yang maha kuasa apa kita Gusti Allah gitu kan, ya tinggal balik lagi kita butuh pengakuan dari siapa gitu loh, ya kan. Di saat nanti ya kita sama-sama orang yang tahu, ya terlepas ya dia mau coba nembus atau enggak atau balik lagi tadi kembali lagi hatinya bersih atau enggak, itu kan akan mendapat petunjuk dari Gusti Allah gitu loh kan. Nah, Tentunya nanti yang asli itu mempunyai karomah lah atau zaman Nabi yang mujizat lah ya. Itu kalau saya seperti itu. harus kita bedakan dulu kan. Zaman dulu memang butuh mujizat. Kalau zaman sekarang nggak butuh mujizat. Oh, nggak butuh. Itu harus seperti apa nih kalau zaman sekarang nih supaya apalagi orang zaman sekarang itu kan orangnya itu rata-rata berlogika ya. Iya. Berlogika kalau hal-hal seperti itu, hal-hal gaib seperti itu kan dianggap itu adalah halusinasi, dibuka mata batin pun udah bisa melihat itu mungkin ini hayalan. Nah, mimpi diberikan petunjuk pun Allah mungkin bunga tidur. Nah, disitulah orang-orang zaman sekarang seperti itu, Kang. Ini seperti apa nih? Atau malah justru lebih berat ini ya tantangan daripada Sang Kinasih Satrowiningit itu. Menurut sampean itu seperti apa, Kang, nantinya? Ya kalau kedepannya itu ya beliau itu tidak terlepas dari manusia biasa. Kalau untuk saya ya, Iya, iya, iya. ya termasuk dalam arti ya dia tidak luput dari kesalahan lah ya. Cuman mungkin bedanya beliau itu bisa meminimalis lah dan dia menyadari oh ya dari ucapan, dari penciuman, dari pendengaran, dari mata atau apapun itu ya yang diciptakan secara lengkap, secara sempurna, dia bisa menyadari itu dalam arti ini pas ranahnya rada sedikit ini ya Kang. Nah kembali lagi yaitu beliau pasti diberikan kesadaran untuk seperti itu dan yang di menurut saya beliau itu bukan dalam arti wah saya akan menjadi seorang ini bakal mimin ini enggak, tapi bagaimana beliau mengimplementasikan mengadaptasikan dari leluhur nih termasuk yang Joyoboyo tentang tatanan saat itu. Kenapa? Let's say ya contoh lah kita tarik aja yang besar aja nggak usah yang Joyoboyo deh, Majapahit. Bagaimana saat itu mereka bisa makmur, tatanan itu yang akan dikembangkan karena kayak misalkan menanam padi segala macam gini-gini kan sudah mulai hilang dan ada aturan-aturan itu bukan aturan, ada ritual dalam arti orang-orang tua dulu itu melakukan itu ada filosofinya gitu loh. Makanya kan ada kenapa kok ada di setiap daerah di Nusantara di Indonesia tuh pasti ada sekapursi gitu loh. Itu kan sebetulnya bahasa filosofinya zaman dahulunya itu kan sebagai kayak kalau zaman sekarang kita biar enak tawarin rokok lah. Kalau zaman dulu kan nyirih ya kan. Iya. Jadi untuk menyambungkan untuk suatu pembicaraan.
Dan kedepannya kalau menurut saya beliau itu akan memberikan tentang tatanan-tatanan yang mungkin orang-orang sudah melupakan dari leluhur-leluhurnya itu. Contoh semisalkan, kenapa kalau kita bangun rumah itu mesti ada paku emas, ada kelapa, ada bendera merah putih, kayak gitu-gitulah, Kang. Itu simpel gitu loh, ya kan. Tapi udah banyak yang nggak diangkat gitu loh. Sebetulnya kan bukan karena mistisnya, tapi secara filosofinya apa sih gitu loh. Lebih cenderung ke tatanan itu. Dan kemungkinan beliau pun juga masih dalam fase pembelajaran untuk beliau itu ketemu dengan orang-orang yang sesuai bidangnya. Dalam arti mungkin menanam padi gugur ranca, menanam ini, terus habis itu yang tentang intinya kekayaan Nusantara ini. Oh iya, ini dari Abi tadi. Yang Abi Sayyid itu yang tadi infokan sama saya. Oh ini ya. Tadi saya bingung tuh, ada messenger minta rekening apa nomor telepon ini. Saya gagal paham tadi. Saya kasih nomor rekening. Nggak apa-apa, siapa tahu ya kan. Kalau tergerak ya kan. Tapi ya tadi maksudnya beliau ini inbox. Tadi saya juga tawarin jadi narasumber, belum diizinkan ya. Saya tuh nggak pernah memaksa ya. Oke, lanjut ini ya untuk Kang Surya, para teman-teman. Ya udah, terima kasih ya Van Wi 07, sehat selalu. Oke. Ini Kang, sebenarnya di zaman sekarang ini, orang-orang di zaman sekarang ini yang terkadang ini kalau kita memikirnya secara logika, secara ini terus ilmiah terus, kita memang dijauhkan dengan Tuhan ya. Contoh, kenapa saya bilang seperti itu? Hati kita itu semakin membeku, ya, semakin keras. Contoh ya, ada gempa bumi. Oh itu lempengan bumi yang bergeser, tuh kan? Dari ada gunung meletus. Oh itu memang sudah memuncak lavanya atau suhu panasnya ada hujan es. Di Indonesia itu kan sebenarnya aneh ya, hujan es. Oh mungkin karena awannya seperti ini. Nah itu selalu dikaitkan dengan teori ya, dikaitkan dengan ilmiah, fenomena alam. Selalu seperti itu. Bukan berarti kita ya Allah atau ya Tuhan lah, kita untuk umumnya nih, ya Tuhan ada apa ini kok tiba-tiba ada gempa ini, apa yang saya perbuat dosa hari ini, apa ya Tuhan. Itu nggak pernah ditanamkan di seperti itu, sehingga apapun yang dari Tuhan itu seakan-akan itu adalah fenomena alam. Saya nggak merasakan itu ada kehadiran daripada semua itu adalah Tuhan yang berbuat, yang mentakdirkan. Itu semua dikaitkan fenomena alam gitu. Itu untuk orang-orang zaman sekarang itu, sehingga apapun yang diberikan petunjuk melalui Tuhan berbicara melalui alam itu dianggap adalah fenomena alam. Nah disitulah nantinya apakah orang-orang seperti itu akan menerima kehadiran Satropiningit atau tidak nih Kang? Ya balik lagi ya, itu kan udah seleksi alam lah kan, kalau menurut saya. Ya kalau kita benar, kita jenjek, kita benar, kita lempeng aja, ya moga-moga kita selalu dalam lindungannya gitu ya. Kalau saya kita kesapu gitu aja ya kan, sesimpel itu kalau saya. Jadi nggak ngapain sih terlalu memikirkan. Kadang-kadang gue gatik-gatuknya ya. Sama tadi kan ada Mas Hamid tadi saya baca, dia nanya, ini dari bisikan sebelah apakah enggak? Saya nggak bisikan sebelah. Saya cuma ngitenin alam aja, nih ada sesuatu kenapa gitu loh. Pasti ada sebab, nggak mungkin enggak. Kalau kepercayaan Jawa ya, saya nggak tahu kalau Sunda ya. Kalau Jawa itu kan ada ilmu titen, kita niteni ya. Pasti ada maksudnya, dan di situ dimana ya kalau ada sesuatu kita pasti minta petunjuk. Ini ada apa? Iya, itu. Kalau spiritual itu pasti seperti itu, Kang. Beda dengan padahal ya kalau sampean kalau kuliah itu dulu bidangannya apa itu? Keahlian dalam ilmiahnya itu.